Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini edisi ke tanggal berapa sih ini? Hah? Tanggal 17 Mei 2021 ya. Alhamdulillah tadi kemarin Mas Teh pulang nyanyi itu udah oleng. Sampai hari Senin oleng. Akhirnya kena kerok ya kan. Kerok kemudian minum obat radang seperti biasa. Alhamdulillah pagi ini bisa kembali seperti sedia kala. Meskipun masih agak-agak sumeng-sumeng gitu loh guys, karena sudah mendekati mau flu kayaknya. Karena kan posisinya sampai di Jakarta, pulang dari kampung langsung kerja. Dur rek. Enak saya ngomong, wong larasan ora iso bersyukur yang ngono. Bukan nggak bisa bersyukur, tapi saya mencoba profesional dengan apa yang harus saya kerjakan. Karena yang sudah saya terima nggak mungkin saya reject begitu aja. Apalagi kalau udah saya reject, saya nggak bisa terus nyari ganti, nggak bisa. Harus ngomong apa ya? Aduh, netizen. Udah pulang kampung istirahat dulu Mas Tulus, serakah banget sih nggak bersyukur katanya gitu. Ada yang bilang begitu tahu di Instagram. Aku cuma bilang, ya udahlah, mereka kan nggak tahu apa yang kita jalanin ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam sukses, salam sehat. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas ucapkan salam kenal. Halo, saya Big Tulus, saya di Jakarta Selatan di Pasar Minggu ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, jangan lupa langsung di subscribe, tombol loncengnya dihidupkan juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas minta sedekahnya dengan tidak skip iklan, kemudian di share, kemudian dibantu tombol like-nya. Terima kasih orang baik. Oke, Mas Teh mau ucapkan terima kasih untuk semuanya, tanpa terkecuali saja untuk yang selalu mensupport Mas Teh. Karena ketika mendengar kabar Mas Teh lagi sakit atau Mas Teh lagi kurang fit itu selalu banyak orang-orang baik yang mendoakan. Semangat Mas Teh, semoga cepat sehat, semoga cepat pulih. Alhamdulillah pagi ini sudah kembali sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun masih sumang-sumang sedikit tapi nggak apa-apa ya. Biasa Mas Teh itu kalau lagi terlalu capek ya, kalau ndak radang paling mentok Yogi mau darah tinggi karena nafsu makan agak kurang beberapa hari ini, agak kurang berkenan untuk makan, bukan karena menunya nggak cocok tapi memang lagi males ya, bawaan dari kampung kali ya. Karena kalau di kampung itu kan pagi-pagi kakakku udah bangunin lus makan gitu, jadi bawaannya pagi-pagi pun mau makan, tapi kalau udah siang dikit jadi males makan gitu lah teman-teman ya. Oke lah, pokoknya tanpa terkecuali buat semuanya terima kasih Mas Tulus, aminkan doanya, berkah doa yang sama juga buat kalian. Alhamdulillah pagi ini baik-baik saja ya. Ada satu beban yang memang Mas Teh sedang pikirkan sekarang. Jadi Mas Teh masih punya satu kewajiban untuk mengantarkan tanah itu ke salah satu pantai yang ada di Yogyakarta. Dan untuk pergi ke Yogyakarta meskipun ada kendaraan sendiri pun sekarang Mas Teh harus memikirkan tol, mikirin bensin dan lain sebagainya, konsumsi dan lain sebagainya. Jadi ada satu beban yang memang betul-betul Mas Teh sedang tanggung sekarang. Satu, itu sudah kewajibanku ya. Itu kewajibanku, itu kewenanganku, dan sudah tugasku gitu loh teman-teman. Tapi rasanya lek unterandang-andang diselesaikan tuh kayaknya gimana. Sedangkan mau cepat menyelesaikan kondisi, maaf, aku bukan ngemis, tapi kondisi ini ngomong apa adanya, keuangan tuh sedang sangat tipis sekali ya. Kondisinya sangat menipis sekali. Jadi kalau untuk pergi ke Jogja meskipun ada kendaraan
sendiri, sedikit banyaknya kan kita perlu uang untuk tol dan juga bensin untuk konsumsi selama di jalan dan lain-lain. Jadi masih sangat ngambang. Jadi doakan, Mas Teh minta doanya buat semuanya biar kewajiban Mas Teh untuk segera menyalurkan, membuang tanah itu di salah satu pantai di Yogyakarta segera bisa Mas Teh realisasikan. Doakan biar Mas Teh sehat terus, doakan Mas Teh rezekinya berkah biar segera bisa melunasi ini, menjalankan tugasnya dengan baik ya, cepat dapat rezeki yang melimpah aja supaya cepat-cepat diselesaikan. Aku urung rampung rasanya kayak di hati itu belum lega juga. Karena kalau mengandalkan nyanyi yo jenenge nyanyi, ada kadang ndak, kadang ada kadang ndak. Tapi misalnya jenengan doakan Mas Tulus jobnya melimpah berkah, melimpah ruah, amin kan. Siapa tahu Allah ijabah, saya dapat rezeki banyak, saya akan segera mengantarkan tanah ini segera sampai ke Yogyakarta supaya cepat selesai tugas saya ya. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Dan aku mau bilang teman-teman untuk yang masih pengen bantu, sepertinya kegiatan nasi box sepertinya akan sedikit Mas Teh cancel karena dana yang masuk ke rekening BRI itu masih sangat jauh. Separuh aja belum ada, separuh dari nominal sebelumnya. Biasanya kan kita nominalnya di antara 6 sampai 7 juta, 5 sampai 6 jutaan. Sekarang ini masih di separohnya aja belum ada. Jadi teman-teman, kalau memang kegiatan nasi box di akhir bulan ini uangnya ngumpul, Mas Teh akan gelar. Kalau tidak mungkin akan Mas Teh undur sampai di akhir bulan Juni ya. Bulan Mei berarti nggak ada nasi box kalau misalnya belum cukup. Tapi kalau misalnya Allah kasih cukup ya Mas Teh akan gelar nasi boxnya. Nah teman-teman yang mau bantu nasi box, gimana caranya Mas Tulus? Silahkan transfer ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Nianto yang ada di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Silahkan transfer ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Nianto yang ada di kolom deskripsi ya. Minimal 12.000, maksimalnya terserah. Mau lebihnya berapa, 10, 200 ribu, silahkan monggo kerso. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu sedekah. Dan untuk yang pesan minyak bidara sudah mulai ada pengiriman, silahkan langsung DM ke nomor WhatsApp juga yang ada di kolom deskripsi khusus pemesanan minyak bidara ya. Sebutkan nama, kemudian nomor HP, RT, RW, desa, dan lain sebagainya. Silakan langsung sebutkan saja di situ dan nanti bisa langsung Mas Teh kirim. Setelah Mas Teh kirim, tahu ongkos kirimnya, silakan nanti Mas Teh akan langsung kabari untuk transfer ke nomor rekening yang Mas Teh sediakan ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Manfaatnya apa saja? Berbagai macam jenis penyakit termasuk salah satunya untuk ruqyah mandiri. Teman-teman yang mau butuh, silakan hubungi Mas Teh di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp-nya Mas Teh ya. Khusus WhatsApp ya, khusus chat ya, tidak bisa untuk telepon. Terima kasih orang baik yang bantu sedekah, yang bantu beli minyak bidara, yang doakan Mas Tulus, doakan yang apapun doa baiknya Mas Teh doakan, mudah-mudahan doa yang sama juga kembali kepada jenengan yang bantu sedekah. Semoga Allah ijabah hajatnya, amin. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan kesehatan dan juga dimudahkan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Terima kasih orang baik ya. Aku kayak sebetulnya piye yo rasane, sedih, bahagia yo enggak, sedihnya juga luar biasa gitu loh teman-teman. Karena beberapa hari ini Mas Teh mendapat kabar betul-betul setelah video itu tayang, benar-benar banyak kabar kecelakaan di jalan raya. Nah salah satunya yang mau Mas Teh bahas hari ini. Jadi aku kan sering toh kalian bilang gila, aku kan sering toh kalian bilang ramalannya nggak pas, prediksinya nggak pernah benar, prediksinya nggak pernah cocok gitu-gitu ya teman-teman ya. Salah satu berita yang langsung meledak setelah Mas Teh prediksi adalah salah satunya adalah soal penyakit mulut dan kuku di hewan berkaki empat. Ya, itu sudah viral, sudah keluar beritanya. Dan kemudian juga soal kecelakaan yang terjadi di beberapa ruas tol di wilayah Indonesia. Ini banyak sekali kejadian kecelakaan dan banyak yang tidak tercover berita ya. Di kampungnya Mas Tulus itu juga viral sekali, banyak kejadian kecelakaan di kampungnya Mas Tulus sendiri di Lampung. Jadi yang pengen Mas Teh bahas hari ini adalah pengen fokus ke kecelakaan yang terjadi di tol Surabaya Mojokerto di kilometer 712 kalau tidak salah, mohon maaf ya. Jadi tadi Mas Teh sempat spill sedikit dari kemarin dan ada teman yang langsung sharing ke Mas Teh, Mas Tulus, betul ternyata apa yang Mas Tulus sampaikan, ada kecelakaan besar yang terjadi di tol Surabaya Mojokerto yang mereka tuh sedang menjalani yang namanya pariwisata atau liburan dari Surabaya menuju Jogja, kemudian akan kembali dari Jogja ke Surabaya, kemudian menjadi korban kecelakaan tunggal. Kenapa kecelakaan tunggal? Karena bis pariwisata ini dikendarai oleh dua sopir. Sopir yang pertama sudah break ngantuk, terus kemudian diganti dengan sopir pendamping atau sopir pengganti. Kemudian diikuti atau dinaiki oleh 25 orang dan 15 diantaranya menjadi korban jiwa.
atau meninggal dunia. Awalnya 14, kemudian nambah satu lagi. Jadi korban jiwanya 15 orang. Dan ada sebagian yang dari anggota keluarganya juga. Jadi sementara waktu polisi belum menentukan akibat ataupun sebab dari kecelakaan ini, tapi yang sementara waktu disampaikan oleh pihak kepolisian adalah karena sopirnya mengantuk dan ada beberapa kecepatan yang di luar dugaan. Dan kecelakaannya kenapa tunggal? Karena sang sopir ini menabrak yang namanya tiang reklame di tol Surabaya Mojokerto di kilometer 712 200A apa gitu tadi. Jadi beliau nabrak reklame kemudian terbalik dan ini sedikit banyaknya mengakibatkan 15 orang tadi meninggal. Dan Mas Teh sudah bilang sebelumnya kalau korban meninggal itu akan ganjil jumlahnya. Dan Masya Allah, awalnya pas aku nonton berita itu 14 orang. Oh berarti setidaknya begini, kalau 14 orang meleset lah ya ramalanku. Tapi kok bukan ramalan atau prediksiku, tapi kok kenapa ada yang ibarat kata ada yang kecelakaan besar gitu loh. Aku bertanya-tanya lagi, ada apa ini gitu kan. Ternyata setelah Mas saya tonton updatean beritanya jadi 15 orang. Dan Masya Allah, aku sebetulnya gini, menyampaikan prediksi-prediksi seperti ini, kalau teman-teman yang setuju mungkin akan suka atau akan mengerti, menjadikannya sebagai bahan waspada. Tapi kalau yang tidak suka akan mengatakan saya gila, mengatakan saya kelainan jiwa, terus ada yang ngoceh ramalannya, nggak ada yang benar dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini kita mau ngomong apa? Jadi aku pengen fokuskan ini ke teman-teman untuk lebih hati-hati lagi soal kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Dan ini sangat besar sekali kemungkinan teman-teman, karena aku melihat banyak sekali gambaran-gambaran yang kurang bagus untuk kondisi jalanan kita ya teman-teman. Dan khususnya orang yang memiliki ikatan jalinan kasih. Jadi keluarga, saudara, atau rekan, atau organisasi yang sedang menjalankan apa, mau gathering kah, mau berwisata kah, atau mau jalan kemana, ini semua patut berhati-hati. Jadi teman-teman, aku pengen memfokuskan membahas kecelakaannya, tetapi nanti juga Mas Teh pengen membahas secara global akan banyaknya kecelakaan yang terjadi di Indonesia ini. Oke, yang pertama kita tarik garis besar dulu bahwa kecelakaan yang terjadi di Mojokerto ini memang pure awalnya adalah memang kecepatannya di luar yang ditentukan di dalam tol. Jadi di tol itu ada ketentuan, misalnya 60, 80 sampai 100. Mas Wardi aja kalau bawa mobil kalau di atas 100 Mas Teh ketok palanya. Karena kan ada ketentuannya. Di jalur sebelah kiri itu hanya segini, jalur sebelah kanan gitu harus segini. Jadi memang ada ketentuan di dalam tol itu membawa kendaraan bermotor. Jadi bawa mobil di dalam kendaraan, baik bis, truk dan lain sebagainya, itu ada ketentuannya. Sebelah kiri untuk jalur apa, sebelah kiri berapa bolehnya, yang mendahului berapa ketentuan kilometernya per jamnya. Nah, semua itu mungkin ada yang dilanggar karena kecepatannya ketika dicek secara terkait oleh pihak kepolisian bahwa ditemukan fakta bahwa kecepatan dari sang sopir ini 100 km per jam. Sedangkan ketentuannya adalah 60 sampai 80 km per jam. Dan ini di luar dugaan ya. Dan dugaan berikutnya adalah karena sopirnya mengantuk teman-teman. Dan akhirnya terjadilah korban jiwa menjadi 15 orang. Dan 15-nya ada yang luka-luka, ada juga yang luka ringan. Dan ini sesuatu yang ini sesuatu yang mengejutkan buat saya. Saya deg-degan juga ngelihatnya. Dan ternyata di Surabaya itu kemarin terjadi beberapa kali kecelakaan. Beberapa hari itu terjadi juga beberapa kali kecelakaan dan di berbagai macam tempat di wilayah Indonesia. Nah, aku pengen fokus ke Surabayanya dulu ya. Kecelakaan di Surabaya Mojokerto yang di kilometer 712 ini sebetulnya secara mata batin masih melihat sesuatu kah atau apa, atau karena apa? Ya, yang pertama teman-teman, ini karena faktor human error dulu. Jadi memang satu, di atas kehendak Allah, Allah menghendaki semua ini terjadi. Dan Allah mengizinkan semua jadi musibah untuk keluarga yang ditinggalkan. Nanti di akhir video kita kirimkan doa ya teman-teman. Nah, kemudian di sisi lain, selain human error, padahal kondisi cuaca baik, terus jalanan sedang lancar, jam 6 sore, jam 6 pagi, masih belum banyak pengendara yang lalu lalang ya toh, masih santai. Dan ini kecelakaan tunggal nabrak ke reklame. Dan ini sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang kan bertanya-tanya, sebenarnya kenapa ya? Ada apa ya? Kok bisa sih kejadian seperti ini? Oke, yang pertama karena faktor human error. Yang pertama Allah izinkan, yang kedua human error, yang ketiga memang ada faktor pendorong dalam tanda kutip, ada salah satu campur tangan bangsa jin di situ. Silakan cari tahu teman-teman, jalur Surabaya Mojokerto itu sudah berkali-kali menimbulkan korban jiwa. Bukan kalau zaman
almarhum FA, artis itu memang masih melihat ada salah satu pojok dari tempat itu memang ada pasar gitu ya, ada pasar gaib yang dihuni oleh mereka yang menjual organ tubuh manusia. Tapi kalau yang di sini saya tidak melihat ada perkampungan, ada apa namanya, ada itu tadi istilah kata pasar dan lain sebagainya. Saya tidak melihat karena videonya aku spill dari tadi malam tuh sudah Mas Teh lihat, terus tadi pagi sebelum syuting juga Mas Teh lihat, lagi di kamar mandi juga ngelihat. Jadi aku sengaja cari tahu soal kejadian ini dan aku coba cari melihat itu dari video yang aku saksikan gitu loh teman-teman. Aku tidak melihat ada perkampungan jin di dekat-dekat situ. Ada tapi agak lumayan jauh, menurut aku tidak berpengaruh ya. Terus aku tidak melihat ada pasar dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang aku bisa sedikit prediksikan ke teman-teman, di salah satu titik di jalan itu dari video yang aku lihat, aku melihat ada satu titik yang warnanya itu seperti ada titik putih di tengah-tengah. Ya, titik ini biasanya dilihat oleh anak-anak indigo atau oleh orang-orang yang bisa melihat sesuatu dalam tanda kutip melihat jin dan lain sebagainya. Ini adalah titik ketika ada sebuah makam yang terpendam atau intinya di titik putih tadi itu ada energinya antara makam dan benda yang besar. Benda yang besar dalam arti adalah berarti benda yang ada isinya, entah itu gaman dalam bahasa Indonesia apa tuh? Keris, kayak keris, pedang atau peninggalan pada masa dulu, dan itu ada energinya. Dan di satu titik sebenarnya tidak pada posisi pasnya, tidak pada posisi di reklame tempat dia menabrak, tapi di tengah-tengahnya itu aku lihat ada titik putih. Ya, biasanya antara dua. Titik putih ini bisa kita lihat untuk mempertandakan kalau di situ pernah ada makam atau pernah orang menggali untuk menanam sesuatu, entah itu mayat, entah itu keris atau gaman. Kalau bahasa Indonesia gaman itu apa toh? Gaman senjata. Jadi seakan-akan di situ pernah ditanam sesuatu. Ya antara dua itu tadi, kalau nggak gaman ya mungkin makam pada masa dulunya. Dan aku lihat cuma satu ya, cuma tunggal di situ. Tapi sekali lagi setelah aku cari tahu ternyata bukan titik itu yang menyebabkan. Ya teman-teman, ternyata bukan titik tadi yang menyebabkan. Memang walaupun di situ aku melihat itu, tapi di sekitar tempat itu aku melihat cahaya ini atau titik ini titik yang bagus, titik yang positif sebetulnya, bukan titik yang buruk. Berarti kalau toh itu makam, berarti bukan makam orang sembarangan, dan bukan makam orang dalam tanda kutip makam orang jelek lah, istilah kata gitu, jelek dalam tanda kutip ya teman-teman. Berarti itu makam positif yang energinya juga positif. Kalau toh itu adalah senjata ataupun keris ataupun benda-benda gaib di situ, itu pasti energinya juga positif karena terlihatnya positif ya. Aku merasakannya seperti itu. Jadi di sekitar tempat itu ada salah satu penjaga yang memang ditugaskan menunggui tempat itu, atau di sisi kanan bagian ketabrak sebelah sini ya. Jadi di lawan arah dari reklame tadi, posisi kejadian kecelakaannya. Aku lihatnya sih di ujungnya ya, di ujungnya itu dia memang menjaga di situ, tapi sayangnya dia tuh sangat jahil sekali. Ya, dia sangat jahil sekali. Satu, Allah sudah mengizinkan. Yang kedua, dia memang dalam tanda kutip dia menjaga. Dia ketika ditanya orang dia akan mengaku menjaga, meskipun saya tahu dia bukan menjaga, tapi memang dia usil, ya, dan dia bukan dari situ tempatnya. Dia ketika silakan mas-mas atau mbak-mbak yang punya kemampuan khusus datang ke tempat itu, terus cari sosok yang tak baca ya sosoknya ya. Jenengan tarik ini orang yang kayak apa jenenge? Maaf. Bentuknya kayak babi badannya tuh kayak babi besar gitu. Perutnya gede. Ya, perutnya besar kayak babi, warnanya hitam. Terus tapi dia akan memperlihatkan dirinya sebagai sosok laki-laki yang berudeng Jawa, pakai base cap Jawa gitu loh. Dia akan memperlihatkan diri seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin bisa narik khodamnya atau narik isinya atau narik dia buat dimasukkan ke orang untuk diwawancara, silakan cari tahu. Dia akan mengaku kalau dia yang menjaga keris atau menjaga tempat itu. Dia akan mengaku padahal dia bukan dari situ, tapi memang dia ditugaskan untuk membuat serombongan ini menjadi celaka. Ya, dia ditugaskan untuk itu. Tapi secara intinya begini. Ketika kita kategorikan sebagai tempat yang menyebabkan, menurut saya secara gaib tapi ya,
tidak ada pengaruh dengan makhluk yang ada di tempat itu. Jadi semua tempat menurut saya ada bangsa jin, tapi memang cahaya putih yang tempat entah itu makam, entah itu tempat penanaman gaman ataupun senjata tadi, menurut aku ini bukan dia penyebabnya. Tapi memang ada sosok lain yang dia akan mengaku menguasai tempat itu. Jadi dia tahu. Jadi setiap bangsa jin itu teman-teman, mereka akan melihat sentra. Mereka akan melihat sentranya, mereka akan cari sentra tempat di mana ada energi itu, kemudian mereka akan mengaku kalau saya penjaga, saya raja, saya ratu. Kalau mau tahu sifat asli bangsa jin itu seperti itu. Jadi kalau ada manusia sombongnya naujubillah, manusia seakan-akan bisa semuanya, manusia seakan-akan dia tuh paling hebat, paling punya, paling di atas segalanya. Itu sebetulnya sifat-sifat setan. Jadi setan tuh seperti itu teman-teman. Jadi mereka katakan ngaku raja, walaupun bentuknya cuma genderuwo. Ya genderuwo tuh di mana-mana kan ngaku raja. Ya, sifatnya tuh sifat yang sombong gitu loh. Sifat bangsa jin tuh kayak gitu. Hampir semuanya. Tapi bangsa jin yang dalam tanda kutip jin yang tidak menyembah Allah loh ya. Tapi dalam hal ini aku melihat sosok kakek yang luar biasa, yang memang asli kakek yang betul-betul menjaga tempat ini, hanya duduk termenung. Dan ketika aku tanya, jenengan kenapa tidak membantu menyelamatkan itu gitu loh, saya terlambat. Dan dia seperti kayak gini, sedih banget gitu loh. Dia sepertinya sedih ketika dia tidak bisa menyelamatkan banyak orang tadi, dan dia merasa bersalah karena ya itu akhirnya dia mojok. Dia mungkin karena memang sudah waktunya ya. Ini hebatnya bangsa jin, mereka akan patuh dengan apa yang sudah Allah gariskan. Jin yang dalam tanda kutip positif, ya, jin dalam tanda kutip positif, mereka akan mengikuti jalurnya. Dan dia sekarang lagi mojok aja. Dia tidak mau ikut campur yang apa yang orang mau tahu. Dia cuma diem toh. Tugasnya dia menjaga si cahaya putih ini tadi. Dan dia tidak mau ikut campur. Jadi ketika ada si jin yang mengaku ini, sebetulnya dia kesal, tapi dia hanya diam. Dia tidak mau banyak bicara. Maksud aku gini ya, kalau memang kamu mau gitu loh, maksudnya kalau kamu bisa membentengi dirimu dengan itu, kenapa kamu harus membiarkan si jin ini menyebarkan fitnah ke orang gitu loh. Nanti ketika ditarik sama orang, atau orang yang katanya kan banyak ya orang-orang channel-channel YouTube yang bisa narik kodam, yang narik jin, narik apa, korin orang yang udah meninggal, nanti ditarik ngakunya ini, ngakunya itu, padahal belum tentu itu informasinya gitu loh teman-teman. Jadi ini yang memang sedang diselesaikan. Jadi Abdul itu setelah aku cari tahu soal ini, Abdul langsung on the way, dan dia melihat kondisinya yang memang seperti itu. Jadi di salah satu pojok sudut tempat itu memang ada yang ditugaskan menjaga, tempatnya pas di seberangnya, tapi sebetulnya dia sedang digeser posisinya sama si babi hitam ini. Jadi si manusia babi hitam ini, dan ini sangat apa ya, anaknya itu banyak. Tapi maaf ya teman-teman, anaknya itu bukan dari tubuh dia sendiri gitu loh. Bukan dari, maaf kalau kita kan berhubungan badan ya, kalau dia tidak. Jadi dari apa, dia tuh kalau nyeset dagingnya set, tumbuh jadi anak, nyeset dagingnya lagi set jadi anak. Dan itu sebetulnya beberapa kali aku melihat ada beberapa kejadian kecelakaan di latar belakangnya. Tetanggaku banyak yang pulang kampung, banyak yang update status innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kecelakaan. Pas saya di jalan juga kecelakaan. Dan emang sosok babi hitam ini apa ya, ada. Dan itu pendek loh, kayak pendek kayak gitu. Tangannya pendek, kakinya pendek, badannya gede, perutnya gede, kayak mukanya ya kayak muka babi, dan itu hitam. Dan yes, ini memang dia ditugaskan untuk mencari ini. Ya teman-teman, ini goro-goro pengiring dari berbagai macam jenis tadi. Dan satu hal yang pengen Mas Tulus sampaikan, bahwa dengan terjadinya juga akan ada beberapa aliran sesat yang akan muncul dengan kejadian ini. Kita bahas lain waktu ya teman-teman. Akan banyak kejadian-kejadian agama-agama baru atau aliran yang baru, aliran sesat yang akan muncul bareng dengan kejadian ini. Dan ini akan mengacaukan banget sih teman-teman ya. Nah, secara global masih ingin menyampaikan bahwa kecelakaan ini akan masih banyak sering terjadi sampai di akhir bulan Mei. Dan ini masih sangat besar kemungkinan akan terjadi kecelakaan-kecelakaan baru yang lebih besar malah dalam tanda kutip. Aku sih hanya bisa doa mudah-mudahan Allah tangguhkan, mudah-mudahan jangan sampai ada kecelakaan besar lagi. Jadi teman-teman yang kalau gini, naik mobil kalau bisa, ini maaf ya, bukan aku percaya atau tidak terserah, tapi maksudku gini, jumlahnya kalau bisa jangan ganjil mobilnya, yang genep-genep aja di dalam mobilnya itu ya. Itu hanya clue standar tanpa dasar. Jadi boleh kalian pakai, boleh enggak. Kalau naik kendaraan itu jangan apa namanya?
jangan ganjil. Kemudian kalau sudah ngantuk istirahat, dan mereka memilih jalan-jalan yang memang landai, yang jarang orang, gini maksudnya, yang orang tuh bisa nekat cepat gitu loh. Berarti kan kecelakaan ini bukan di jalan protokol yang ramai, jalan protokol yang sepi, jalan protokol yang justru tidak sering macet, jalan protokol yang justru sering dilewati orang tapi tidak macet. Jadi orang yang bisa ngebut-ngebut paling mentok, yang paling utama adalah jalan tol. Ini harus lebih kita waspadai. Jadi misalnya ngantuk, sudah berangkat mau ke Jawa kah, mau kemana kah, sudah lelah banget, mendingan istirahat. Ya, mendingan kita ngulur waktu sambil kita berhenti ibadah, minta perlindungan sama Allah, sambil pelan-pelan kita mempersiapkan tenaga kita buat jalan lebih jauh lagi. Ya, jadi jangan dipaksakan. Dan ini akan sangat besar kemungkinan ada sesuatu yang besar lagi dan terjadinya di jalan-jalan tol atau jalan yang memang sepi tapi ramai, sering dilewatin orang, jadi bisa ngebut gitu loh teman-teman. Dalam tanda kutip bukan jalan yang sering macet. Berarti bukan jalan protokol yang sering macet, tapi jalan landai yang sering dilewati orang yang hanya ngebut-ngebut tok. Jalan lintas, ya kan, kemudian tol, ini juga jalan yang perlu diwaspadai. Hati-hati ya saudaraku. Dan wabil besar lagi ini akan terjadi banyaknya di Pulau Jawa. Jadi kita harus lebih hati-hati. Makanya teman-teman, aku jujur kadang-kadang aku ngerasa bersalah ketika apa karena gini teman-teman ya, apa karena kemarin sedekah bumi tanahnya belum aku kirim, apa belum aku selesaikan tugasku. Walaupun Eyang sendiri menyatakan ya kalau bisa sebelum Syawal entek le, jadi sebelum Syawal habis kamu sudah selesaikan tugasmu. Makanya aku diam-diam teman-teman, aku nggak bisa boros-boros. Aku dapat duit tetap tabung karena kan mau ke Jogja itu juga nggak sedikit butuh uangnya ya. Meskipun sekarang punya kendaraan sendiri sekalipun kan ya tetap biaya. Jadi aku tuh kayak beban dalam hatiku, apa aku yang salah, apa gara-gara aku belum segera menyelesaikan ini, sehingga bukan aku menganggap kalau leluhur kita juga melakukan, bukan, tapi karena aku belum menyelesaikan tugasku mungkin ya, jadi kayak eyang-eyang kita tuh mengcovernya belum bisa 100% karena tugasnya belum selesai, ya, istilahnya begitu. Walaupun sebetulnya eyang juga sudah menegaskan, bukan le, ini sudah waktunya, sudah wayahnya, jadi kamu tidak bisa ganggu-gugat juga. Dan lebih harus kita waspadai lagi teman-teman, bahwa kecelakaan-kecelakaan ini akan terjadi bagi kalian yang memang bersuka cita, yang berangkatnya karena sukacita, entah mau jalan-jalan, entah mau senang-senang atau apa. Dan ini mereka tidak menyukai itu loh. Si babi ini nggak suka kalau ngeliat orang jalan yang bahagia untuk sampai ke kampung halaman, ketemu teman-teman. Mereka tidak suka dengan rombongan seperti itu. Makanya banyak sekali yang kecelakaan adalah rombongan keluarga atau semu satu hari. Ini kan yang kecelakaan di Surabaya juga sama. Ini ternyata satu kelurahan gitu loh teman-teman. Jadi mereka tuh menggelar jalan-jalan dari Surabaya ke Jogja untuk menjalankan ini. Dan ini adalah sukacita, ini adalah kebahagiaan ya. Jadi intinya begini, ketika kamu bahagia ingat susahmu, ketika kamu susah ingat bahagiamu. Jadi ketika ucapkan alhamdulillah, jangan lupa juga ingat innalillah. Jadi teman-teman, cover diri kamu dengan berdoa kepada Allah, kemudian fokuskan diri. Kalau sudah capek mendingan istirahat ya. Mudah-mudahan apa yang Mas Tulus firasatkan ini lagi dan lagi Allah tangguhkan. Kalau toh harus terjadi, semoga bukan kita orang yang menjadi, maaf dalam tanda kutip, menjadi pilihan Allah untuk menjadi korban atau mendapatkan musibah tadi. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi. Kalau toh terjadi harus seminim mungkin dan bukan kita dari yang Allah tentukan menjadi korban musibah tadi. Amin ya Allah. Kita doakan dulu teman-teman sebelum kita closing. Sebelum kita closing juga berdoa buat saudara-saudara kita yang menjadi korban dimanapun mereka sedang menjadi korban kecelakaan sekarang ini, baik yang di Surabaya, Mojokerto tadi ataupun di tempat lain yang sudah menjadi korban kecelakaan di jalanan. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah seberikan tempat yang lain di sisi Allah, dan juga diampuni segala dosanya. Kita kirimkan doa untuk seluruh korban jiwa yang sedang menjadi korban kecelakaan yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Semoga Allah terima pahalanya, Allah sampaikan kepada yang kita tuju. Amin. Al-Fatihah. Amin. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, tetap semangat. Mudah-mudahan sekali lagi kita hanya minta perlindungan sama Allah untuk ini supaya tidak terjadi lagi. Semoga Allah memberikan izin juga buat para leluhur kita untuk segera mengcover ini. Dan satu lagi, harapan Mas Tulus, betul-betul Mas Tulus pengen cepet-cepet selesaikan tugas ke Jogja supaya Mas Tulus bisa segera beres ya. Minimumnya Mas Tulus sudah mempersiapkan uang 2-3 juta untuk segera on the way ke Jogja. Jadi doakan Mas Tulus rezekinya berkah biar segera bisa melunaskan tugasnya Mas Tulus. Amin. Matur sembah nuwun Mas
Mas Tulus. Matur sebantuan para subscriber Big Tulus Official ya. Yang sedang sakit Mas doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan. Amin. Yang lagi dagang, yang lagi usaha, yang punya niat, yang punya hajat semoga Allah lariskan, semoga Allah kabul hajatnya. Amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya segera ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan hamba minta kepadamu ya Allah semoga jadikan hamba dan juga para subscriber hamba yang sedang mengaminkan doa ini semoga engkau jadikan orang-orang pilihanmu ya Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Oke, orang baik Mas terus pamit dulu. Terima kasih banyak. Bahasannya simpel tapi ternyata banyak banget, durasinya panjang hampir 28 menit ya. Ketemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya.